Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik, Ibu. Baik, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Yang bisa on cam, tolong on cam ya. Adia Fathah, hadir. Hadir, Ibu. Dewi Sulastri hadir. Hadir, Bu. Devi Agustriani hadir. Hadir, Bu. Jumena hadir. Hadir, Ibu. Siti Ikromah. Hadir, Bu. Hilmiatul Muniro. Hadir, Bu. Lisa Humairo. Lisa hadir. Hadir. Maya Alvina hadir. Hadir, Bu. Neng Aat Hayati. Neng hadir. Apa terkendala sinyal ini? Sinyal, Bu. Restiana Rahmawati. Hadir, Ibu. Restiana Rahmawati. Hadir, Bu. Oke, semua ya anak-anak. Tolong yang bisa on cam, tolong on cam ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran, coba Dewi pimpin doa terlebih dahulu. Baik, Bu. Ya Dewi. Baik, teman-teman semua. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ilman warzuqni hikmah. Ya Allah, berilah ilmuku dan berilah kepada. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dewi. Baik, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Lanjut, Devi. Lanjut, Dev. Baik, sebelum Ibu menjelaskan materi tentang cara membandingkan perkembangbiakan tumbuhan dan hewan, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu setelah membaca teks, siswa mampu menyebutkan hewan berdasarkan cara perkembangbiakan pada hewan dan tumbuhan yang benar. Yang kedua yaitu setelah mengamati gambar, siswa dapat membandingkan cara perkembangbiakan hewan secara ovipar dan vivipar dan ovovivipar dengan teliti. Yang ketiga yaitu setelah mengamati video, siswa dapat mengelompokkan hewan-hewan secara ovipar, vivipar dengan tepat. Yang keempat yaitu setelah mengamati gambar, siswa dapat mengkategorikan hewan berdasarkan cara perkembangbiakan secara ovipar dan vivipar melalui tabel dan manfaatnya dengan benar. Lanjut, Devi. Lanjut, Dep. Kemudian yang selanjutnya yaitu membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Ibu ingin bertanya, Njum di rumahnya mempunyai hewan peliharaan apa? Kucing, Bu. Kucing. Itu kucing, Njum bisa tahu nggak kalau kucing itu berkembang biak secara apa? Vivipar dan ovovivipar. Itu termasuk apa kalau kucing? Apa? Termasuk apa? Secara vivipar, Bu. Iya, betul sekali, Njum. Terima kasih banyak. Baik, selanjutnya yaitu ada pengertian tumbuhan dan hewan. Coba tolong bacakan, Dewi. Dewi. Bu, baca yang di PPT itu kan, Bu? Iya, betul, Dewi. Baik, Bu. Maaf ya, Bu. Di sini ada membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Tumbuhan adalah makhluk hidup yang memiliki manfaatnya masing-masing. Selain itu, tumbuhan dan hewan juga memiliki cara yang berbeda untuk berkembang biak. Hewan merupakan konsumen yang memakan tumbuhan atau bahkan hewan lainnya dalam rantai makanan. Sehingga hewan dan tumbuhan saling bergantung satu sama lainnya. Sudah, Bu. Baik, terima kasih, Dewi. Selanjutnya, Dep, coba. Ya, kemudian yang selanjutnya yaitu ada manfaat-manfaat hewan. Yang pertama itu hewan sebagai sumber makanan. Yang kedua ada hewan sebagai hewan peliharaan. Yang ketiga ada hewan sebagai penghasil tenaga. Yang keempat ada memanfaatkan bulu hewan. Bagaimana sih Bu cara hewan berkembang biak? Ya,
cara hewan berkembang biak itu ada dua, benar yang tadi dikatakan Injum itu, yang ada secara generatif dan ada secara vegetatif. Selanjutnya, Dep. Ya, selanjutnya itu ada perkembangbiakan secara generatif. Ibu ingin bertanya, coba sebutkan perkembangbiakan hewan secara generatif itu apa saja, Injum? Opipar, pipipar, opopipipar. Ya, betul sekali Injum. Pinter. Terus selanjutnya itu ada pengertian perkembangbiakan secara generatif, yaitu terjadi ketika sel kelamin jantan bertemu dengan sel kelamin betina. Jenis perkembangbiakan ini betul kata Injum tadi ada 3, yaitu ovivivipar, vivipar, dan ovovivipar. Selanjutnya Depi. Selanjutnya itu ada yang pertama, yaitu ada ovivivipar itu bertelur. Coba tolong jelaskan, Resti, apa yang dimaksud dengan ovivivipar? Resti? Baik, Ibu. Coba Resti jelaskan. Ya, Ibu. Kenapa? Ya, coba Resti jelaskan pengertian dari ovivivipar itu apa? Ibu maaf, diulang ya Bu, ini suaranya terkendala sinyal. Ya, Resti coba jelaskan pengertian dari perkembangbiakan secara ovivivipar. Terdengar tidak Resti, suara Ibu? Ya Ibu, siap Ibu, Resti izin menjawab ya Bu. Ya. Jadi ovipar itu hewan atau perkembangbiakan hewan secara bertelur. Contohnya ayam, itu seperti itu Bu. Itu benar nggak ya Bu? Iya, betul. Coba Dewi, selain ayam ada apa lagi Dewi yang berkembangbiak secara ovivivipar itu? Ada bebek Bu. Ya. Coba Atia, selain ayam, bebek apa lagi? Atia terkendala sinyal ya? Unggas Bu, unggas sama aja bebek ya Bu ya? Iya, unggas. Hewannya sama aja sama kayak bebek. Selanjutnya yaitu yang kedua itu ada perkembangbiakan hewan secara vivipar, yaitu berkembangbiaknya dengan cara melahirkan, seperti contohnya gajah, singa, kambing, lumba-lumba, kelelawar, dan lain sebagainya. Itu ya anak-anak, contohnya bisa dilihat di PPT. Selanjutnya, Dep. Selanjutnya yaitu ada yang ketiga ada perkembangbiakan hewan secara ovovivipar, yaitu hewan berkembangbiak dengan cara melahirkan dan bertelur. Yaitu contohnya anaconda, platypus, hiu, dan lain sebagainya. Iya, coba Tia, tolong sebutkan ciri-ciri dari hewan ovivivipar itu apa Tia? Baik Ibu, ciri-cirinya itu tidak memiliki kelenjar susu dan tidak memiliki daun telinga. Seperti itu Ibu yang aku tahu. Iya betul Atia jawabannya. Setelah mempelajari perkembangbiakan hewan secara generatif, selanjutnya yaitu lanjut Depi. Ada perkembangbiakan hewan secara vegetatif, di mana perkembangbiakan hewan secara vegetatif ini dilakukan oleh hewan yang tidak memiliki tulang belakang dan memiliki struktur anatomi lebih sederhana dari hewan yang memiliki tulang belakang. Ada 3 jenis perkembangbiakan vegetatif, yaitu secara tunas, fragmentasi, dan membelah diri. Itu contohnya ya anak-anak bisa dilihat. Selanjutnya, Dep. Yang pertama itu perkembangbiakan secara vegetatif, yaitu ada tunas, di mana hewan memiliki tunas kecil dalam tubuhnya. Untuk berkembang biak setelah dewasa, tunas tersebut akan terpisah dari induk hewan sehingga akan membentuk individu yang baru. Itu contohnya ya, contoh dari perkembangbiakan vegetatif secara tunas. Yaitu contoh hewannya seperti Coelentera dan Porifera dan Hydra. Selanjutnya Dep. Coba Anjum, tolong bacakan yang perkembangbiakan yang kedua. Bisa bantu Ibu? Jumena? Jumena, terkendala sinyal ya? Iya Bu, terkendala sinyal. Coba Dewi, tolong bacain yang kedua itu. Yang mana Bu? Yang fragmentasi. Yang kedua ada fragmentasi. Nah, fragmentasi itu sendiri adalah cara perkembangbiakan hewan dengan cara memotong bagian tubuhnya menjadi 2. Kemudian potongan-potongan tersebut akan membentuk individu baru. Contoh hewan ini seperti cacing pipih dan cacing pita. Makasih Bu. Iya Dewi, sama-sama. Lanjut Dep.
Tapi lanjut. Yang ketiga yaitu perkembangbiakan secara vegetatif yang dapat dibagi menjadi tiga, yaitu yang terakhir membelah diri. Perkembangbiakan membelah diri merupakan cara berkembang biak yang dilakukan oleh hewan yang memiliki satu sel. Lanjut, Beb. Depi lanjut. Sebelum materi yang selanjutnya Ibu sampaikan, selanjutnya ada penayangan video yang lebih lengkap terkait dengan perkembangbiakan hewan. Dep, tolong tampilin videonya. Bentar ya. Terkendala sinyal, Depinya, bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di channel saya. Hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan. Perkembangbiakan adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru yang sifatnya sama atau menyerupai induknya. Tujuan perkembangbiakan adalah untuk menghasilkan keturunan sehingga dapat melestarikan jenisnya agar tidak punah. Cara perkembangbiakan dapat terjadi secara vegetatif atau tak kawin, dan dapat juga terjadi secara generatif atau kawin. Perkembangbiakan tumbuhan. Cara perkembangbiakan pada tumbuhan ada dua macam, yaitu secara vegetatif dan secara generatif. Perkembangbiakan vegetatif terbagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami adalah proses perkembangbiakan secara vegetatif tanpa bantuan manusia. Contohnya tumbuhan yang berkembang biak dengan akar tinggal atau rizoma, spora, umbi, bragi atau stolon, tunas, dan tunas adventif. Perkembangbiakan hewan dapat terjadi secara vegetatif, yaitu perkembangbiakan melalui bagian hewan itu sendiri sehingga tidak membutuhkan sel kelamin jantan maupun betina. Cara perkembangbiakan vegetatif dengan membelah diri, pertunasan, dan fragmentasi. Perkembangbiakan hewan juga dapat terjadi secara generatif, yaitu perkembangbiakan melalui pembuahan ketika sel kelamin jantan dan sel kelamin betina berbaur menjadi satu. Cara perkembangbiakan generatif dapat terjadi secara bertelur atau ovipat, melahirkan atau vivipat, dan bertelur dan melahirkan atau ovovivipat. Berikut penjelasan tentang perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Yang pertama, membelah diri. Hewan berkembang biak dengan cara membelah isi sel sehingga menjadi individu baru. Contohnya amuba. Lalu pertunasan, yaitu hewan yang berkembang biak dengan pertunasan akan mengembangkan tunas pada tubuh utama. Nantinya tunas itu akan membentuk individu baru. Contohnya hewan hidra yang ada di laut. Yang ketiga yaitu fragmentasi. Hewan berkembang biak dengan cara pemisahan bagian tubuhnya, kemudian bagian tubuh akan terpisah dan menjadi individu baru. Contohnya bintang laut dan cacing pipih atau planaria. Kita lanjutkan ke perkembangbiakan hewan secara generatif. Yang pertama, ovipas, yaitu hewan berkembang biak dengan cara bertelur. Calon anak atau embrio berkembang di dalam telur di luar tubuh induknya dan perlu beberapa waktu untuk menetas. Contohnya ayam, bebek, burung, buaya, katak, dan ikan. Kemudian dengan cara vivipat, yaitu hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan anaknya. Embrio berkembang di dalam tubuh induknya sampai lengkap, mendapatkan nutrisi dari induknya lewat plasenta dan kemudian dilahirkan. Contohnya kucing, anjing, sapi, kuda, gajah, dan jerapah. Cara ketiga yaitu dengan ovovivipat, yaitu hewan yang berkembang biak bertelur dan melahirkan. Induk bertelur di dalam tubuhnya, kemudian berkembang dan dilahirkan. Contohnya kadal, hiu, salamander, dan ular. Lanjut ke PPT ya, Dep. Nah, baik. Yang selanjutnya yaitu ada cara perkembangbiakan tumbuhan. Yang pertama yaitu ada manfaat tumbuhan. Tumbuhan merupakan sumber makanan karena tumbuhan berperan sebagai produsen dalam rantai makanan. Selain itu, tumbuhan juga penting sebagai penghasil oksigen yang dibutuhkan oleh makhluk hidup yang bernafas. Serta tumbuhan memiliki manfaat bagi hewan untuk berlindung dan rumah hewan. Kemudian ada macam-macam tumbuhan langka. Ada beberapa macam tumbuhan langka di Indonesia yang sering kita dengar. Tumbuhan langka ini meliputi anggrek hitam, bunga bangkai, dan cendana. Selanjutnya, Dep. Kemudian ada cara tumbuhan berkembang biak. Perkembangbiakan tumbuhan meliputi tiga cara, yaitu secara vegetatif alami, vegetatif buatan, dan generatif. Coba Atia tolong bacakan tentang vegetatif alami. Tolong bantu. Ya, Ibu. Ya, vegetatif alami ya, Bu. Vegetatif alami, perkembangbiakan ini merupakan perkembangbiakan tumbuhan dengan cara alami yang menggunakan bagian tumbuhan itu sendiri atau perkembangbiakan tumbuhan tanpa campur tangan manusia. Itu, Bu. Ya, terima kasih Atia. Iya, Ibu. Coba Lisa, tolong sebutkan contoh
contoh tumbuhan vegetatif secara alami. Bisa bantu jawab Ibu Lisa? Iya, bentar ya, Bu. Apa, Bu? Tumbuhan secara apa, Bu? Contoh tumbuhan secara vegetatif alami. Contoh tumbuhan secara vegetatif alami. Ya, Bentar ya, Bu. Apa ya, Bu? Aduh, vegetatif alami itu contohnya apa ya? Pisang bukan, Bu? Umbi-umbian, pisang, ya betul. tumbuhan paku, Bu. Ya betul. Ya, contoh dari tumbuhan vegetatif alami yaitu contohnya seperti pohon pisang, umbi-umbian, lumput, lumut, dan tumbuhan paku. Selanjutnya. Yep. Kemudian yang kedua yaitu ada perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan. Yaitu vegetatif buatan merupakan perkembangbiakan tumbuhan melalui campur tangan manusia. Perkembangbiakan vegetatif buatan dapat dilakukan dengan cara stek, merunduk, mencangkok, menyambung, dan menempel. Coba Sofa tolong sebutkan contoh tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif buatan itu apa saja, Sofa? Contohnya yaitu pohon singkong, Bu. Kalau berkembang biaknya itu dengan cara di stek. Kemudian strawberry, Bu. Berkembang biaknya dengan cara merunduk. Kemudian mangga juga bisa, Bu. Berkembang biak dengan cara vegetatif buatan yaitu dicangkok. Gitu, Bu. Ya, terima kasih banyak, Sofa. Lanjut, Dep. Sama, Ibu. Ya, lanjut, Dep. Kemudian yang terakhir yaitu ada perkembangbiakan secara generatif, yaitu merupakan perkembangbiakan tumbuhan melalui fertilisasi atau biasa disebut dengan penyerbukan. Lanjut. Coba ini tolong sebutkan proses penyerbukan itu dapat dibagi berapa ini? Dibagi 4, Bu. Ya, coba sebutkan ini. Ya, ada anemogami, ada zoidiogami, ada hidrogami, sama antropogami, Bu. Ya, betul. Baik, Ibu akan menjelaskan terkait dengan yang pertama yaitu anemogami, yaitu penyerbukan ini terjadi karena bantuan angin, seperti contohnya yaitu padi. Kemudian yang kedua yaitu ada zoidiogami, yaitu penyerbukan ini terjadi dengan bantuan hewan seperti kupu-kupu dan lebah. Yang ketiga yaitu hidrogami, yaitu penyerbukan yang terjadi karena bantuan air. Biasanya terjadi pada tumbuhan air seperti hidrilla dan ganggang. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada antropogami, yaitu penyerbukan dengan bantuan manusia. Biasanya ini terjadi pada tanaman budidaya untuk meningkatkan hasil atau kualitas tanaman, seperti pada pohon salak dan vanili. Baik, itulah penyampaian materi dari Ibu. Selanjutnya yaitu Ibu akan membagikan LKPD ke grup WhatsApp. Tolong diisi anak-anak. Itu petunjuk pengisian LKPD. Ibu udah share ke grup WhatsApp ya anak-anak. Ntar diisi terus dikumpulin lewat grup. Difoto terus dikumpulin lewat grup dikirimnya. Ibu akan membacakan petunjuk pengisian LKPD, yaitu yang pertama, berdoa sebelum mengerjakan. Yang kedua, tulislah nama, kelas, dan nomor absen pada kolom yang telah disediakan. Yang ketiga, siapkan bahan dan alat tulis yang diperlukan. Yang keempat, bacalah setiap petunjuk yang ada di LKPD. Yang kelima, kerjakan soal pada LKPD yang sesuai dengan langkah-langkah kegiatan. Yang keenam, yaitu periksa kembali jawaban apabila setelah selesai mengerjakan. Yang ketujuh, setelah selesai mengerjakan LKPD, kemudian dikirim melalui WhatsApp group. Kemudian ada alat dan bahan yang harus dipersiapkan dalam mengisi LKPD, yaitu alat tulis, buku tulis, handphone, dan buku siswa tema 1, yaitu selamatkan makhluk hidup. Baik, itulah materi yang dapat Ibu sampaikan, dan jangan lupa LKPD-nya diisi anak-anak. Iya, Ibu. Ya, baik, yang terakhir yaitu penutup. Itulah penyampaian materi dari Ibu, kurang dan lebihnya mohon maaf. Coba Dewi dipimpin doa. Baik, Bu. Baik, teman-teman semua, setelah kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal
insana lafi khusrin Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Silahkan keluar. Terima kasih, Bu. Iya, Bu. Ya, terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Jangan lupa ya diisi LKPD-nya. Dan jangan lupa kirim ke grup WA. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ya.